Oke, saya mulai. Untuk mengakses CIMRS dari komputernya, nanti kita pertama menulis link seperti ini, yang di atas 192.168.11.2 baru RSUDO Luwu. Nah, nanti di sini akan muncul halaman login. Nah, tentunya Bapak Ibu harus mempunyai login. Sementara ini kami sudah membuatkan login sesuai dengan namanya, misalnya Cempaka, untuk ruangan Cempaka, baru nanti passwordnya 12345, 12345, diklik masuk. Nah, ini jadi muncul di sini satu tombol saja, pelayanan. Sebenarnya ada beberapa tombol, tapi karena hak aksesnya Bapak Ibu ada di pelayanan, maka yang muncul tombol pelayanan. Kalau diklik lagi, nanti akan muncul rawat inap. Nanti Bapak Ibu tinggal klik rawat inap, masuk di menu rawat inap. Di menu rawat inap ini ada dua yang bisa dilakukan, yaitu pelayanan dan laporan. Sini ada laporan register. Nah, kita masuk di pelayanan. Jadi pelayanan ini adalah ini adalah modul untuk proses pengisian segala macam pelayanan yang dilakukan di unit rawat inap sesuai dengan unit yang bersangkutan. Misalnya tadi saya login dengan unit Cempaka, maka yang muncul di sini otomatis hanya Cempaka. Kalau Bapak Ibu misalnya nanti loginnya menggunakan anggrek, maka yang muncul di sini adalah anggrek. Nah, jadi untuk menampilkan pasiennya di sini, jika sudah ada, kalau kita klik tampilkan, maka seharusnya datanya ada seperti ini. Ya, jadi sudah muncul. Kalau misalnya di unit terdapat 10 pasien, di sini akan muncul 10 pasien. Jadi di sini ada nomor RM, ada namanya, ada kamar, ada kelasnya. Kelas ini maksudnya kamar yang ditempati, ini kelasnya, ini tanggal masuk kamarnya. Karena ada juga tanggal masuk rumah sakit. Kalau yang di sini adalah tanggal masuk kamar. Ya. Ini cara bayarnya, golongan, nomor transaksi, billing estimasi. Nah, terus di mana kita mengisinya nanti? Ini ada tombol-tombol yang akan kita pakai. Tombol proses, tombol kamar, tombol dokter DPJP. Kalau dokternya belum ditentukan, maka kita harus menentukan dulu dokternya di sini. Tapi kebetulan tadi waktu dari unit rawat waktu dari registrasi dokternya sudah ditentukan. Jadi ini langsung otomatis akan tampil. Begitu juga kamar otomatis akan tampil. Tapi jika misalnya registrasi atau nanti kalau pasiennya dari UGD atau dari unit manapun salah, bisa mengganti di sini sesuai dengan yang seharusnya ditempati di mana, seperti itu ya. Oke, selanjutnya sekarang kita mau menginputkan segala macam layanan. Ulpa urus kamari. Sekarang kita mau menginputkan segala macam pelayanan untuk pasien ini. Jadi misalnya untuk pasien ini Lisda, saya klik di sini proses. Jadi akan tampil seperti ini form proses yang isinya ada tindakan. Nanti di sini Bapak Ibu inputkan tindakannya. Di sini untuk tab tindakan nanti diinputkan tindakan. Kalau saya ke tab BHP dan obat, ini adalah daftar BHP dan obat. Kalau saya ke pemakaian O2, ini adalah pemakaian O2. Ini kunjungan, ini adalah menginput semacam visit dokter, itu kunjungan, atau kunjungan misalnya konsul spesialis, atau kunjungan dokter UGD, dokter umum, dan yang ada di sini. Selanjutnya, jika ada pemakaian kantong darah, nanti diinputnya di tab kantong darah. Nanti kalau pasiennya pindah kamar, kita akan masuk di tab proses pindah kamar untuk memilih pindah kemana dia di sini, ya. Oke.
Ini instalasi jika kita ingin melakukan pemeriksaan ke laboratorium atau misalnya misalnya pasiennya ke kamar operasi atau radiologi atau kemana gitu. Nah, sedangkan tab konsul poli fungsinya adalah untuk jika pasiennya memerlukan konsul ke poliklinik. Kan biasa kalau pasien jantung misalnya kebetulan dia punya EKG adanya di poli jantung atau poli paru, maka dirujuk ke situ. Nah, terus ini penunjang untuk melihat hasil, terus nanti terakhir ada resep. Ini. Oke, saya akan mencoba memproses satu-satu dari pasien baru ya. Kalau ini kan sudah ada isinya. Misalnya, saya buat dulu registrasi misalnya satu pasien yang saya arahkan supaya mudah kelihatan, saya arahkan ke Cempaka saja lagi supaya kelihatan tadi pasiennya ada 2 ya. Nah, saya pilih kelas 1, ini BPJS misalnya, BPJS misalnya tipoid, dapatlah seperti itu. Oke. Jadi saya sudah mendaftarkan ada 2 di Cempaka. Ini pasien baru yang saya input tadi. Semisalnya ada pasien yang baru diregister oleh bagian registrasi atau dia pindahan dari UGD. Nah, saya akan memproses yang ini supaya terlihat jelas. Nah, saya mulai mengklik proses ini. Yang muncul apa? Nah, ini ya. Jadi saya mau mengisi tindakan. Saya akan mengisi tindakan di sini. Misalnya contohnya tindakannya apa? Anggaplah EKG. Oh, tidak ada kalau di sini ya. Coba pasang infus ada enggak? Nah, ini misalnya pasang infus pada pasien dewasa. Ini saya klik. Nah, terus pelaksananya siapa? Misalnya, sebentar dulu dokternya yang memerintahkan, ini dokter Ernita. Terus pelaksananya siapa? Misalnya pelaksananya Dina. Nah, ini ada Dina. Nah, kalau 2 orang dipilih saja di pelaksana kedua, kalau cuma 1 orang saja. Terus ini ada checkbook tertulis dilakukan oleh perawat. Jika tindakan ini dilakukan oleh perawat, maka kita klik supaya sistem tahu bahwa tindakan ini dilakukan oleh perawat, seperti itu. Jumlah ini saya buat otomatis 1 di sini karena tindakan biasanya 1, kecuali memang dia tindakannya 2 kali, ya ditulis 2. Terserah nanti apakah jika 1 hari itu tindakan dilakukan 3 kali langsung saja tulis 3 atau diinput satu-satu juga bisa, seperti itu. Ya. Nah, oke, saya simpan. Nah, ini masuk. Jika ada tindakan kedua, saya pilih lagi. Misalnya apa? Di sini, misalnya tidak injeksi atau apa, atau hefting misalnya, seperti ini. Ini otomatis yang tadi namanya, semua ini tidak berganti. Kalau memang sama, langsung klik saja save, simpan. Kalau dia berbeda, ya diganti. Misalnya, oh ini berbeda, diganti dengan Epita misalnya. Nah, ini. Seperti itu. Ya, kalau ternyata 2 orang, oh 2 orang misalnya yang melakukan, tulis saja. Jadi ada pelaksana 1, ada pelaksana 2. Simpan. Oke, sudah tersimpan. Bagaimana kalau kita mau mengedit? Ini ada tombol edit. Kita bisa mengedit. Kalau kita mau mengedit, maka yang tadi saya edit nomor 1 ini akan tampil di sini. Jika sudah ada diedit, tinggal diklik simpan. Kalau menghapus bagaimana? Tinggal klik tombol hapus. Misalnya, saya pilih sembarang ya. Saya pilih saya sembarang, terus saya simpan. Saya mau hapus ini. Yang ketiga, saya tinggal klik tombol hapus. Nah, dia terhapus. Oke ya. Jadi simple sebenarnya, simple. Oke, selanjutnya kita pindah ke
pemakaian BHP atau penggunaan obat. Di sini kan di unit itu sudah pasti ada penggunaan BHP, kayak tadi misalnya kalau contohnya pasang infus pasti menggunakan kapas, menggunakan alkohol. Nah, itu bisa diinput. Atau ada juga di sini misalnya di unit itu ada obat-obat tertentu yang sudah diampra oleh unit yang tidak memerlukan resep ke depo atau ke apotik, dia langsung ambil unit. Artinya di sini manakala dia tidak menggunakan resep maka harus diinput di sini. Nah, misalnya sekarang saya input di PHP-nya kapas. Nah, ini ada kapas. Oke, ini ada satuannya gram, harga satuannya misalnya ya nanti akan ada kesepakatan kapas, kalau ya diperkirakan saja kalau kecil-kecil itu misalnya 1 gram atau 2 gram, nanti tulis saja seperti itu. Nah, disimpan. Ya, kalau misalnya setelah itu alkohol swab misalnya, pakai alkohol swab berapa dipakai, 2 ya tulis saja 2, simpan. Begitu saja. Ya, misalnya apalagi, nah, kalau pakai alkohol biasa misalnya ternyata ada pakai ini kuantitinya diperkirakan saja karena kita tidak mungkin juga mau menghitungnya secara pasti. Nah, misalnya kita pakai kasa, misalnya kasa steril ini 1 misalnya, nah, ini otomatis disimpan. Proses edit sama ya seperti tadi, tombol biru untuk mengedit. Nah, sedangkan tombol yang merah ini untuk menghapus. Kalau saya mau menghapus yang ini misalnya, saya tinggal hapus seperti itu. Ya. Nah, ini pemakaian O2. Kalau memang pasiennya ada di unit itu menggunakan O2, ya kita pilih ketap O2, tinggal diisi saja. Perhatikan tanggalnya di sini. Oh, tanggalnya dipakai tanggal berapa? Siapa tahu ada lupa menginput, nanti besok baru diinput. Kemarin tuh lupa kita input. Nah, berarti kita inputkan di sini tanggalnya sesuai dengan tanggal yang di sini pelaksanaan tindakannya. Misalnya 20 liter, jadi hitungannya liter di sini, baru simpan. Sama semua konsepnya, seperti itu. Pilih, simpan, edit yang ini, hapus yang ini, itu saja. Kalau misalnya nanti ternyata setelah selesai, anggaplah, oh tadi ada, jam 10 juga dipakai misalnya dia. Ya, tinggal ditulis saja di sini atau dipilih-pilih di sini jamnya. Setelah itu misalnya tadi dia pakai 10 liter ya, seperti itu saja. Ya, simpel. Oke, kalau ada visit dokter, kunjungan dokter, kita ke sini. Nah, tentunya kita pilih dokter yang visit siapa? Biasanya kan pasti dokter DPJP-nya. Ya. Ini cukup mengetik 3 huruf saja, nanti yang semua potongan yang diketik itu akan tampil. Ya. Mengenai tanggal dan jam, Bapak Ibu sesuaikan saja, ya jam berapa. Walaupun sebenarnya dalam 1 hari tidak ada masalah sih, yang penting masih dalam rentang 1 hari. Yang penting tanggalnya benar. Tipe kunjungan ini, kalau misalnya kunjungan biasa, atau visite kunjungan dokter DPJP, saya yang begitu. Oke, masuk ICU. Nah, jadi sama yang seperti tadi, pelayanan rawat inap. Sini muncul ICU. Nah, ini pasiennya tampil. Prosesnya sama. Biasanya sih kita langsung klik proses. Nah, misalnya saya klik proses, kira-kira apa yang terjadi? Dia ternyata buka isi nama dokter terlebih dahulu. Waktu pasiennya tadi pindah, dianggap dokter, apalagi kalau ICU biasa dokter DPJP-nya berubah. Kalau dokter DPJP-nya tidak berubah, kalau tidak berubah, isikan kembali dokter DPJP yang sebelumnya. Tapi kalau dia berubah, ya kita harus isi yang sesuai pada saat itu. Misalnya, anggaplah siapa misalnya pindah ke dokter ini misalnya Sipan, ya sudah. Nanti kalau kita kembali ke proses,
maka seharusnya dia akan muncul langsung nama yang kita pilih tadi. Nah, di sini bagaimana prosesnya? Sama saja seperti tadi, tidak ada yang berbeda karena walaupun ICU dianggap sebagai instalasi, tapi proses inputannya sama. Proses inputannya sama di sini. Jadi tindakan misalnya, kalau ada tindakan di sini, ventilator misalnya, dapat seperti itu. Nah, ini dokternya diisi pelaksanaan. Ya, seperti itu. Kalau ada lagi, misalnya kira apa misalnya, ya yang dokternya masih tetap, ini perawatnya masih tetap selama belum ada proses kita keluar atau ada proses edit, maka prosesnya masih tetap. Ini tinggal disimpan saja, jadi begitu seterusnya. Oh, ada satu lupa saya terangkan tadi juga. Di sini ada UM dan ASR. Maksudnya apa ini UM dan ASR? Ini adalah checklist yang ini. Maksudnya pasien ini adalah pasien BPJS. Siapa tahu ada tindakan, tetapi dia sifatnya berlaku umum. Kalau dia misalnya anggaplah inilah sembarang misalnya ya, nah, terus dia berlaku umum. Nanti kalau saya klik simpan, maka dia tersimpan tertulis umum di sini, tertulis umum ya. Ini ASR, ASR ini maksudnya asuransi, baik itu BPJS atau asuransi perusahaan. Nah, sedangkan yang perawat XX ini berarti ini kalau tulis X dilakukan oleh dokter, seperti itu ya. Nah, nanti kalau mau diganti di checklist saja. Nah, begitu juga ini. Jadi yang tadi waktu di Cempaka ya, di Cempaka tadi kan dia sudah ada penggunaan BAP, itu adalah penggunaan di Cempaka, sedangkan penggunaan misalnya diperlukan kapas atau apa, kuantitinya berapa misalnya, nah tinggal di apa namanya, tinggal diisi saja, kita tinggal pilih. Ini kalau tidak ada untuk sini, pilih saja yang ada. Terus pemakaian O2, nah ini kalau di ICU otomatis ya, biasanya pakai O2, misalnya anggaplah 30 liter pada hari ini ya, kalau disambung lagi besok tambah lagi, atau misalnya malam diganti, istilahnya bertambah lagi ya tambah lagi, di sini di input saja, hanya pada jam berapanya misalnya tambah lagi 25 ya tambah saja begitu, ya simpel. Kalau salah ya hapus saja. Nah, begitu ya. Nah, kunjungan dokter misalnya ada visitenya seperti biasa. Nah, kalau dianggap sebagai kunjungan ke dokter ahli, ya pilih saja konsul spesialis. Gitu. Nah, terus di sini kenapa? Di sini ada muncul berlaku umum. Nah, kalau saya klik berarti tindak apa? Kunjungan dokter ini tidak diakui oleh, artinya pasien membayar sendiri, bukan dengan asuransi BPJS. Seperti itu. Biasanya berlaku di tindakan atau berlaku di pasien umum. Di pasien umum untuk hal seperti ini ya. Nah, simpan, nah ini masuk kantong darah juga begitu kalau ada. Nah, terus nanti kalau ada misalnya pada resep ya seperti tadi isi resepnya, kalau ada pemeriksaan lab atau apa, setelah ICU dia pindah kamar lagi, misalnya ternyata meninggal, berarti kita harus di instalasi tadi, di forensik begini ya. Kalau dia pindah kamar, ya dia pindah kamar kemana? Misalnya ke Seruni misalnya, atau ke Anggrek kelas 1 misalnya. Ya nanti kita kalau buka Anggrek, ya otomatis
akan tampil. Ya. Oke. Saya satu lagi, ya, anggrek. Apa passwordnya ini? Oke, masuk. Sekarang saya ada di anggrek. Nah, ini sama dia, pasti dia minta isi dokter dulu. Nah, kalau saya kembali ke isu tadi, ada satu saya mau perlihatkan. Sini isu proses. Nah, ini ada satu saya mau perlihatkan dulu sebelum kita coba ke perinatologi tadi permintaannya Ibu. Jadi sekarang pasien berada di ICU, Anggaplah pasiennya di sini pulang, berarti di sini kita masuk kembali ke proses. Ini ada pindah kamar, akan ada tombol pulang. Jadi kalau ada tombol pulang di sini, berarti ICU bisa melakukan proses pasien pulang. Kalau tombol kembali ini berguna kalau ada kesalahan pengiriman. Kalau misalnya dia salah mengirim, harusnya bukan ke ICU, maka dia bisa melakukan mengklik proses kembali. Tapi yang saya mau contohkan sekarang adalah proses pulang. Jadi misalnya kalau pasiennya pulang, saya klik tombol pulang, nanti ada pilihan di sini. Jadi tanggal pulangnya, jam pulangnya, kondisi keluarnya, sembuh membaik, ini kondisi keluar, misalnya dia membaik, terus ini kondisi berkas rekam medik, apakah sudah terisi atau belum terisi, nanti dipilih supaya nanti bagian rekam medik bisa tahu kondisi berkas rekam mediknya. Nah, ini yang paling penting juga adalah cara keluar. Dia keluarnya kenapa, diizinkan pulang atau pulang paksa, dirujuk kalau dirujuk. Nah, di sini, nah ini ada pilihan, anggaplah diizinkan, setelah semua kita klik pulang. Nah, berarti karena tombolnya sudah tidak ada, berarti pasiennya dianggap sudah pulang. Nah, jadi kalau pasiennya pulang, ini pasien BPJS mungkin tidak masalah. Oh, ini pasien BPJS, dia pulang tidak perlu merinci. Tapi kita ingat tadi, barangkali ada tindakan yang sifatnya berlaku umum. Kemungkinan kalau ada yang sifatnya berlaku umum kan pasti Bapak Ibu tetap rinci juga. Nah, tapi sebenarnya kalau sistem ini sudah berjalan dengan bagus, sesuai dengan SOP yang kita sudah tentukan, maka Bapak Ibu tidak perlu lagi merinci karena kita sudah bisa langsung bagian loket pembayaran itu bisa langsung melakukan proses billing. Jadi nanti itu langsung otomatis ada, tidak perlu lagi harus dilakukan menulis di lembaran itu yang saya pernah lihat ada lembarannya. Nah ini, jadi kalau misalnya ini billingnya sudah ada, tapi ini kan billing terjamin, kita cek apakah ada tindakan yang sifatnya berlaku umum. Nanti kalau misalnya ada, maka dia akan tampil, ternyata ada, di ICU ada pemasangan ini, dia tidak ditanggung oleh BPJS misalnya, nah, jadi sudah langsung ketahuan, seperti itu. Ini keluarnya di bagian billing, ya loket pembayaran. Jadi kita tidak perlu lagi merinci, menghitung satu-satu, seperti itu. Ya. Pada dasarnya proses sudah selesai sampai di sini Bapak Ibu. Nah, ini tadi chatnya apa? Oke, kita coba satu lagi, perinatologi, sesuai dengan ini chatnya, perinatologi ya. Anggaplah ada pasien yang akan ke perinatologi. Sebenarnya prosesnya sama, tidak ada perbedaan mau di perinatologi ataupun di mana, prosesnya semuanya sama. Misalnya, anggaplah ada registrasi, ditanggap tidak dari UGD, langsung saja prosesnya. Misalnya barangnya ini kebetulan nyonya seharusnya sih yang bayi.
ada bayi, tapi pasti banyak datanya kalau bayi. Ini saja ini. Perinatologi. Nah, ini perinatologinya kemana? Perinatologi yang inkubator atau box. Nah, tapi ini kan bagiannya registrasi ya, bukan bagiannya. Saya hanya memberikan contoh saja. Saya memberikan contoh saja di sini. Terus penyakitnya apa misalnya di sini internet, misalnya apa? Oke, nanti kalau kita masuk di perinatologi, perinatologi 1, 2, 3, 4, 5. Bedanya di sini untuk seluruh rawat inap tidak ada perbedaan, sama Bu. Jadi prosesnya juga sama. Paling banter kalau dokternya tadi salah isi, ya nanti tinggal kita pilih saja di sini siapa, misalnya yang di sini dokternya, ya seperti itu. Prosesnya juga begitu juga kamar. Kalau ada kesalahan tadi, ya prosesnya sama. Ini sama, tidak ada perbedaan, sama persis dengan yang tadi. Kalau yang Ibu maksudkan tadi mungkin itu berhubungan dengan tindakan. Nah, jadi nanti kalau ada tindakan yang di sini tidak ada Pak Bu yang sesuai dengan yang dilakukan, nanti tinggal lapor saja di SIM-RS, nanti diisikan di master datanya bahwa tindakan ini seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Bapak Ibu bisa langsung bertanya di kolom chat atau mengaktifkan mikrofon untuk langsung bertanya langsung. Makan terus. Masuk di situ. Iya. Gimana itu? Ya, silakan Ibu Nani, kayaknya itu mengangkat tangan untuk bertanya. Silakan Bu, mengaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin memastikan bahwasanya apakah di ruang peri tadi sudah dimasukkan untuk NICU, perawatan NICU. Yang pertama, kemudian yang kedua, bayi yang untuk dirawat di ruang peri itu berasal dari dua tempat, yaitu dari Ponek dan dari instalasi bedah center. Jadi memang kalau ada bayi baru atau PBM itu memang kalau dari dua tempat itu yang memindahkan ke kita, baru bisa kita proses untuk perawatan selanjutnya di SIM-RS. Karena pengalaman yang SIM-RS yang dulu, walaupun kita di sini kosong, bednya tidak terisi, itu karena tidak dipindahkan bayi dari IBS atau dari IGD Ponek kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terputus tadi saya Ibu tidak mendengar jelas, maksudnya tadi proses pemindahan Bu ya, atau bagaimana Bu? Saya sepotong saja dengarnya, tidak begitu tidak begitu memahami pertanyaannya. Bisa diulang Ibu? Ibu yang tadi bisa diulang Ibu, saya baru mendengar soalnya. Permisi Om, suaranya kecil. Tadi
Bu Neni bisa diulang pertanyaannya? Minta tolong, Bu. Terima kasih. Itu cuma memastikan apakah di ruang peri sudah ada NICU, pilihan untuk perawatan ruang NICU. Karena di perinatologi ini ada 2 untuk perawatan bayi yang level 1 dan perawatan NICU. Kemudian bayi yang baru masuk di peri itu berasal dari 2 tempat, dari IGD, dari Ponek dan dari IBS. Nah, kalau dari 2 tempat itu tidak menginput bayi untuk dipindahkan ke peri, maka itu yang menjadi hambatan di SIM-RS pada saat kita akan menginput data hariannya. Karena pengalaman SIM-RS yang kemarin. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Bisa jelas? Jadi, tidak ada masalah sebenarnya dia diinput dari mana saja. Jadi mau dia dari, anggaplah kalau bayi yang bukan bayi lahir misalnya dari IGD, dia bisa langsung ke perinatologi, baik itu perinatologi yang box ataupun yang inkubator. Ini ada 2 Ibu pilihannya. Terus kalau dia misalnya dari kamar operasi, kalau dari kamar operasi, anggaplah ibunya sesar, sementara bayinya butuh perawatan, berarti bayinya itu tidak dari kamar operasi dikirim ke perinatologi, tidak seperti itu. Tapi kan bayinya harus didaftar. Ini bayi harus semua pasien yang ditindaki khusus, apalagi kalau semacam bayi tadi yang masuk di inkubator atau di box bayinya yang tidak bersama ibunya, berarti dia harus didaftarkan ulang, diregistrasi. Dia harus punya nomor rekam medik sendiri kan, sehingga nanti di perinatologinya akan muncul dari rekam medik, dari pendaftaran, proses pendaftaran di rekam medik. Karena pasti bayinya punya nomor rekam medik sendiri untuk tindakannya, kecuali misalnya kalau kamar bersalin baru misalnya kalau misalnya di ruang IGD Poneknya langsung atau ada ruangan sendiri yang bayinya di situ dia tidak ditangani secara khusus, maka bayi itu tidak perlu diberikan nomor rekam medik, berarti dia tidak akan mendaftar sendiri. Tapi kalau bayi yang kasus-kasus dia harus masuk di perinatologi, itu tetap harus dia daftar ulang seperti itu. Oke. Terus yang di pilihan untuk ruangan peri itu sudah ada untuk ruang NICU-nya, Pak? NICU. Bagaimana Ibu? Jadi Pak, itu akan cuma ada 2 pilihan. Dia di peri, dirawat di box, atau dirawat di inkubator. Nah, untuk yang di perinatologi di sini ini termasuk ruang NICU di dalamnya. Di NICU itu bisa jadi bayinya itu dirawat di box, bisa jadi dirawat di inkubator. Nah, itu bagaimana Pak? Di NICU Bu ya? NICU, iya. Kalau saya cek dulu Bu, apakah di data yang sudah ada itu ada NICU. Kalau dia ada, berarti dia masuknya Sorry, di Om. situ. Tapi Jadi, kalau nanti Ibu suaranya agak kecil, Om. Sorry, Om. Suaranya agak kecil. Misalnya anggaplah dia masuk di NICU, seharusnya ada ruangan NICU. Dasali tadi ada dibuat NICU? MCU ya? NICU. Saya cek dulu ya, datanya. Di unit perawatan, saya cek ada NICU tidak. Oh belum ada, berarti nanti Ibu kami akan tambahkan NICU di sini. Akan kami tambahkan ruangan NICU. Nah, jadi kalau misalnya tadi anggaplah saya tambahkan NICU ya. NICU. Misalnya saya tambahkan Ibu, ini masuk di perinatologi ya. Ya. Oke, saya anggap begini saja dulu. Nah, sekarang saya buka kembali Ibu.
tambah tadi. Seharusnya dia muncul di sini yang saya tambahkan tadi. Nanti kami cek Bu ya. Ya, siap. Itu nanti kami cek ulang untuk yang NICU. Nanti kami tambahkan kalau NICU masuk di sini, Ya. Bu ya. Terus Pak, sebagai informasi, ruang NICU itu kan ada di dalam perinatologi. Nah, jadi untuk proses pemindahan pasien, misalnya kan awalnya misalnya dia dirawat di bukan NICU, tiba-tiba mungkin dalam proses perawatannya ada terjadi masalah, sehingga dokter menganjurkan untuk dipindahkan ke NICU. Apakah itu perlu di SIM RS atau tidak? Maksudnya perlu penginputan pindah ke ruang NICU atau bagaimana, nanti tinggal teknisnya Iya, dipikirkan, perlu Pak. Ibu. Perlu dipindahkan karena dia harus pada saat seperti yang saya katakan tadi, misalnya contoh pasiennya di anggrek, dia pertama kelas 1, terus dia pindah ke kelas 2 misalnya, kan sama-sama di anggrek, tetap dia harus proses pindah kamar. Jadi sama juga di sini, kalau misalnya dia pertamanya di box bayi, terus dia harus pindah ke NICU karena perawatan tertentu, tetap harus ada proses pindah kamar. Pindah kamarnya sama di perinatologi juga, tetapi pindah kamarnya di NICU. Seperti itu. Jadi prosesnya tetap harus ada proses pemindah kamar supaya nanti di billingnya kelihatan bahwa tindakan ini tindakan di ruangan mana. Seperti itu. Karena begitu juga proses perhitungan kalau dia pasien umum berarti kan harga visitenya dokter beda pada saat misalnya di NICU di mana, seperti itu. Oke, makasih. Permisi Om Deddy, ada pertanyaan lagi di kolom chat. Bisa ya, saya baca ini. Untuk kasus yang seperti ini tetap proses inputannya di bangsal saja. Ya, jadi proses inputannya di ruangan yang bersangkutan saja, tidak perlu diinput di ICU karena pasiennya tidak dipindahkan ke ICU. Sama dengan hemodialisa untuk proses pemasangan itu alat cuci darahnya itu yang biasa di leher, tangan atau kaki itu kan dilakukan di kamar operasi biasa. Tapi proses inputannya itu tetap diinput di HD, bukan diinput di kamar operasi karena itu sifatnya pelaksanaan insidentil, bukan pelaksanaan yang memang kontinu untuk tindakan di situ, seperti itu. Gasali ada lagi? Ya Om. Ada lagi? Pak, Bu, silakan jika ingin bertanya silakan bisa dinyalakan mic-nya atau bisa di chat di kolom chat. Jadi. Nah ini Ibu tadi yang perinatologi ini sudah muncul NICU-nya. Jadi kalau ada yang kami lupa tambahkan unitnya, nanti bisa diinformasikan saja yang kurang yang mana, nanti kami tambahkan. Ada lagi? Pak Deddy. Iya. Iya, saya dengar, Pak. Ya, dengar ya? Iya, saya dengar. Iya, saya dengar. Iya, Pak. Terkait dengan NICU itu, kita nanti sandingkan dengan Siranap sama Sirsi ya, Pak.
Oh iya Pak, iya. Nah, di laporan yang kita buat untuk Siranap, itu laporannya NICU, Pak. Iya Pak. Heeh. Jadi itu nanti kita bersepakat lagi apakah namanya itu akan kita ganti menjadi NICU atau perinatologi, karena laporan disease itu dia kategorinya NICU. Nanti Begini, Pak. kita duduk lagi dengan tim nanti untuk membahasakan apakah dia tetap 2 ruangan dalam 2 unit dalam 1 ruangan. Nah, itu yang harus dilihat lagi. Tidak masalah Pak. Pak Naid, tidak Ya, ya. masalah ini Pak. Jadi kalaupun jadi dia sebenarnya Simeres ini kan di rumah sakit Pak. Jadi kita biarkan saja bahwa di rumah sakit dia berbeda. Kalau di rumah sakit misalnya sudah seperti ini, perinatologi, box bayi dengan NICU, tetap aja seperti ini Pak. Tapi nanti bridgingnya, pada saat bridging ke Siranap, itu kita gabung dia. Jadi proses bridging yang digabung Pak, supaya tidak membingungkan kita di apa yang sudah jalan misalnya selama ini bahwa memang ada perinatologi box, baru ada perinatologi inkubator, baru ada juga NICU. Tapi karena keharusan melapornya adalah NICU, nanti konsepnya itu yang perinatologi itu pelaporannya untuk Siranapnya pada saat jadi bridging itu masuknya ke NICU Pak, seperti itu. Iya. Nggak ada masalah kalau Tidak gitu. masalah sebenarnya. Ya, ya. Iya, tidak masalah. Jadi kalau kita merubah, kalau rumah sakit nanti jadi bingung lagi Pak, sudah terlanjur dibuat seperti ini kan. Nah, sudah terbagi kamarnya, harganya sudah terinci. Kalau proses jumlah tempat tidur itu adalah proses bridgingnya nanti Pak kita gabung, karena di bridging itu ada namanya mapping. Kita mapping saja perinatologi ini mappingnya ke NICU seperti itu. Jadi bergabung dia totalnya. Sejak karena baru orang mau kirim lagi sampai datang. Ini ada pada dengar ini. Oke, barangkali yang lain ada yang ditanggapi? Oh, yang mana bertanya, mana bermasuk. Ada lagi yang mau bertanya, Pak, Bu? Silakan Pak, Bu, jika ingin bertanya, silakan bisa dinyalakan mic-nya atau bisa ditulis di kolom chat. Jadi untuk WhatsApp nomor WhatsApp yang dimasukkan di absensi nanti kami invite di grup. Nanti kami kirim informasi mengenai Monolbook, akses SIMRS dan link YouTube hasil demo hari ini. Demo BIMTEK SIMRS hari ini. Baik Bu dan Pak, silakan jika ada yang ingin ditanyakan silakan dinyalakan mic-nya atau di chat lewat kolom chat. Iya, Kak Gajali. Siapa itu? Ya, ada yang mau bertanya? Siapa itu? Siapa itu? Mengenai yang di sini username. Jadi kalau misalnya kan tadi kita sudah punya username untuk uji coba sesuai nama unitnya terus 1 2 3 4 5. Kalau mau diganti kita klik yang di atas ini username kita, nanti kita klik ganti password.
Nanti tinggal ganti saja passwordnya apa. Nah ini password lamanya tulis, password baru dikonfirmasi ulang, ubah. Nanti passwordnya sudah berubah seperti itu. 1 2 3 4 5 diganti dengan 1 2 3. Jadi passwordnya sudah berubah. Itu. Ada lagi? Itu sudah pakai password yang baru. Tadi 1 2 3. Oh iya Pak, untuk passwordnya 1 sampai 5. Jadi contoh namanya Asoka, nama username-nya Asoka, passwordnya 1 sampai 5. Begitupun dengan user rawat inap lainnya. Iya, perinatologi saya kembalikan passwordnya. Ini laporan. Kalau diinginkan melihat laporan registernya, bisa di menu laporan ini. Ini pilih tanggalnya. Nah, ini. Ya. Ini dua namanya karena pindah-pindah. Ini saya catat ya. Kalau saya pilih khusus tadi itu tempatkan misalnya. Ini. Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa di grup saja. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, setelah dibuat grupnya untuk rawat inap, nanti bisa diskusi di situ. Jika seperti tadi yang dari perinatologi, karena ada hal-hal khusus, atau dari ICU, ada hal-hal khusus yang dipikirkan mungkin apakah ada di Simeres atau tidak, nanti ditulis saja di situ. Nanti kami akan melihat, akan menjawab bagaimana prosesnya.